wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali di program Suntiang Nagari. Untuk kesempatan hari ini hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Bersama narasumber kita Bundo Kanduang atau organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat ya. Dan untuk narasumber pertama ada bersama kita di studio ya, untuk pagi hari ini ada Bundo Helmizar. Halo, Assalamualaikum Bundo Helmizar. Dan seluruh pemirsa. Iya, apa kabar Bundo, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Oke, yang pertama ada Dr. Helmizar tepatnya ya, Bundo Kanduang dari Sumatera Barat untuk narasumber kita yang pertama. Kemudian juga nanti di sesi kedua bersama kita ada Bundo Halen. Ya, untuk tema pagi hari ini di Suntiang Nagari yaitu pola pengasuhan anak di Minangkabau ya Bundo ya. Oke, silakan pengantarnya Bundo. Baik, terima kasih Ibu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir dan mendengarkan acara Suntiang Nagari di Radio RRI Padang pada pagi ini. Dan kami dari organisasi Bundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini saya Helmizar akan berbagi dengan pemirsa terkait topik kita hari ini dengan tema pola pengasuhan anak di Minangkabau. Para pemirsa yang budiman, bahwasanya memang anak, ya para pendengar acara Suntiang Nagari pada pagi ini, bahwasanya tema kita pada pagi hari ko bahwasanya tentang pola pengasuhan anak di Minangkabau, itu menjadi tema yang sangat penting, di mana pada saat ini kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas, menjadi anak harapan masa depan. Jadi untuk itu peran daripada Bundo, dalam hal ini Bundo Kanduang, ini sangat krusial sekali, terutama untuk mendidik anak-anak di keluarga inti dan juga di keluarga besar. Jadi dalam hal itu, anak merupakan harapan masa depan, dan di mana semua anggota keluarga perempuan yang khususnya disebut dengan Bundo Kanduang mempunyai kewajiban dalam mengasuh anak. Pendidikan anak di dalam masyarakat Minangkabau dahulu utamanya dilakukan oleh perempuan Minang yang disebut dengan Bundo Kanduang. Jadi Bundo Kanduang adalah cermin perempuan Minangkabau sebagai ibu sejati yang bertugas mendidik dan mengasuh anak yang tinggal di rumah gadang bersama keluarga besar lainnya. Jadi di situ tugas Bundo Kanduang dalam hal mendidik dan mengasuh anak haruslah berlandaskan nilai dan norma yang dikenal dengan adegium yang menjadi di Minangkabau, yaitu adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah, sarak mengatur dan adat memakai, alam takambang jadi guru. Jadi selanjutnya para pendengar yang budiman, kita akan membahas pagiko apa saja pola-pola pengasuhan adik di Minangkabau yang perlu kita ketahui bersama untuk mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang menjadi generasi penerus yang berkualitas nantinya. Selain itu, kita tahu di dalam komunitas Minangkabau yang kita kenal dengan adat kekerabatannya, di sini dahulu masyarakat Minangkabau itu tinggal di rumah gadang, di mana di dalam tradisi budaya Minangkabau setelah anak lahir, semua anggota keluarga itu turut andil dalam mengasuh anak. Jadi selain peran orang tua dalam hal itu ayah dan ibu atau mama juga papanya, peran keluarga besar di situ, misal di situ ada mama, ada kakek, ada nenek, ada pengasuh lainnya serta lingkungan keluarga sadonyo ikut memberi contoh dalam pola pengasuhan anak. Jadi dalam hal itu semua peran dari keluarga besar itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Jadi mungkin itu yang dalam hal
ini kita mungkin lebih mengenalkan kini ada budaya Minangkabau yang mengasuh anak yang kita kenal dengan Manjujai. Jadi mungkin itu yang sebagai pengantar awal. Untuk selanjutnya mungkin Beko kita akan banyak berinteraksi dan membahas bagaimana seharusnya pola pengasuhan anak di Minangkabau. Iya, tadi saya tertarik dengan istilah manjujai ini, Bundo. Seperti apa sih pola pengasuhan dengan proses manjujai ini, Bundo, di Minangkabau? Ya, terima kasih Bundo. Jadi pola pengasuhan anak Manjujai itu sebenarnya merupakan bentuk kearifan lokal budaya Minangkabau, yang dimana pola asuh itu digunakan oleh keluarga besar di situ dalam mendidik anak, yang bisa diartikan Manjujai itu semacam bercakap-cakap, dalam hal itu mengecek-ngecek jo anak, terutama anak yang belum pandai berbicara. Jadi anak hanya bisa meniru bahasa ibunya. Di situ bahasa raso yang kita kenal. Dan jika anak sudah bisa mengecek atau berbicara, ada kata-kata dengan kata-kata yang masih terbatas tentunya. Jadi Manjujai itu juga merupakan pendidikan. Selain bercakap-cakap jo anak, terutama anak tadi yang baru bisa mendengar atau mendanga. Jadi Manjujai ini juga merupakan proses interaksi ya antara ibu atau keluarga besar atau pengasuh dengan anak. Jadi interaksi itu biasanya berlangsung alamiah. Ya, jadi secara alamiah bundo atau ibu di situ mengasuh dan menyampaikan rasa kasih sayang, harapan, pujian, semangat ya ke anak itu dalam bentuk mengecek-ngecek atau berkata-kata. Bisa juga melalui pantun di situ, bisa melalui nyanyian atau salawat. Ya, jadi inilah merupakan proses penanaman nilai-nilai. Di situ ada nilai agama, nilai budaya, dan juga nilai pendidikan dan terutama untuk membentuk karakter anak. Jadi itu fungsi dari Manjujai itu sebenarnya. Jadi fungsinya terutama mengajarkan anak berkomunikasi, terutama ya, terutama komunikasi antara ibu dan anak terlebih dulu ya, Bunda ya. Iya, Bunda. Oke. Dan peran itu untuk peran ibunya. Kalau peran selain ibu di rumah tangga barangkali seperti di luar keluarga inti ya, seperti nenek mama atau kakek atau neneknya, seperti apa, Bunda? Iya, jadi memang kualitas anak itu memang sangat tergantung dari keluarga besar di situ. Jadi bukan hanya tugas ibu yang mendidik di situ, tapi juga memang ada tugas keluarga lainnya yang tentu memberikan apa besar untuk tumbuh kembang anak itu. Jadi dalam hal itu di situ memang di Minangko kan memang setelah lahir anak itu juga dalam itu dirawat oleh bisa oleh kakeknya, oleh neneknya di situ kan. Malah di keluarga besar itu merasa nenek atau orang tua kok menjadi tahu bagaimana yang harusnya mendidik anak itu yang seharusnya. Jadi tentu peran keluarga besar di situ tentu di situ menjadi panutan di situ ya. Di sini menjadi model bagi ibu tadi ya, bagi keluarga bagaimana di situ mulai dari mendidik anak itu sejak dalam kandungan si ibu apa yang harus diinginkan orang tua si ibu tadi ya, bagaimana apa yang harus dimakannya, kemudian juga apa yang harus tingkah lakunya yang harus yang harus dikerajuannya selama itu. Kemudian juga keluarga besar itu di situ kan memang memberikan support di situ ya, dorongan di situ. Ya, bagaimana menjadi seorang ibu yang baik mendidik dan membesarkan anak di situ. Ya, jadi memang tanggung jawab inti memang untuk ibu, tapi di situ memang peran yang besar daripada keluarga yang lainnya di situ, kakek, nenek juga turut di situ ya, untuk ikut mengasuh anak juga di situ. Ya, apalagi dalam sekarang kan banyak orang tua kini yang ibu kok yang bekerja di situ. Ya, jadi sebagian pengasuhannya itu diserahkan kepada keluarga dekat di situ. Ya, bisa nenek, kakek ataupun eteknya gitu kan ya. Nah, jadi tentu pola ibu di situ harus sejalan dengan pola yang dilakukan oleh nenek, kakek atau yang keluarga itu yang lainnya. Nah, jadi di situ yang saling sinergi, saling mendorong di situ, saling berkontribusi untuk mendidik dan mengasuh anak.
Di zaman sekarang ini nih Bundo ya, Ya, ada istilahnya dualisme dalam pengasuhan pola anak atau pola pengasuhan anak di Minangkabau. ya, Kenapa dualisme? Karena kalau zaman sekarang para ibu ya, ini kan banyak yang bekerja di luar begitu. Jadi yang mengasuhnya nanti nenek atau kakeknya. ya, Nah, dualisme di sini saya katakan pola si nenek ini berbeda dengan pola ibu atau ayahnya begitu. Jadi apakah perbedaan dari pola pengasuhan ini tidak akan menjadikan anak tersebut bingung begitu. Misalnya ya, begini, si nenek karena terlalu sayang dengan cucunya, ya, jika anak tersebut salah kadang dibiarkan ya, atau dimaafkan kesalahannya. ya, Tapi berbeda barangkali dengan ayahnya ya, atau ibunya. Begitu. ya, Sebaliknya begitu. ya. Apakah tidak akan terjadi kebingungan terhadap si anak itu sendiri? Yang satu membela, yang satu justru menyalahkan begitu. Ya. Bagaimana dengan pola pengasuhan yang seperti itu, Bundo? Apakah memang ada terjadi begitu? Ya, jadi memang begitu, memang kondisi dengan kemajuan zaman sekarang ya, memang pola-pola yang seperti itu memang sebagian besar terjadi pada pengasuhan anak sekarang. Yang tentu kalau memang dulu memang sebagian besar Bundo tadi kan lebih banyak di rumah di situ. Ya, jadi dia semua yang mengurus anak itu ya, mulai memberikan makan, mulai dengan mendidik dan lain-lainnya. Tapi kini memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang sebagian besar tadi ya perempuan tadi yang bertindak sebagai ibu tadi, Bundo tadi, memang mereka harus ikut ya berusaha di situ ya, juga sebagai tulang punggung keluarga. Jadi memang di situ memang terlihat di situ memang ada perbedaan sebenarnya, memang pola asuh orang-orang tua dulu seperti nenek-nenek gitu kan. Memang karena nenek atau kakek itu lebih sayang ke cucu sebenarnya kan, lebih sayang ke cucu, jadi lebih menurian gitu kata-kata cucu gitu kan, Kandak cucu ya, kandak Bunda cucu, ya. kandak anak gitu kan. Jadi dalam hal itu sebenarnya itu kan dia merasa memang mereka sudah punya naluri ya alamiah dalam mendidik anak itu karena mereka dengan pengalamannya. Ya, cuma dengan sekarang memang terlihat memang pola pengasuhan anak itu memang di situ memang ada cara-cara yang kita sebut dengan harus ada seorang anak itu supaya dia jelas mengasuh anak itu memang harus ada di situ, ada konsisten di situ. Ya, harus ada ketegasan di situ. Dan sewaktu didikan pertama yang diterima oleh anak, misalnya cara mendidik makan aja gitu kan. Kalau seandainya orang tua membiarkan anak misalnya makan tidak pada tampeknya misalnya kan dengan bajalan, itu jadi menjadi kebiasaan. Dan kalau itu dibiarkan, biasanya kalau memang jo kakek jo nenek itu supaya anak tuh ndak apa ya, lebih banyak memang supaya apa, karena sayang cucu itu ada pembiaran di situ. Ya, jadi dari segi perilaku memang di situ memang kurang bagus untuk anak. Tapi memang di situ memang cara ini memang harus diapakan ya, dengan cara bagaimana mereka mendiskusikan di situ. Ya, ada kesamaan di situ. Jadi antara si ibu dengan orang tua atau pengasuhnya harus menyampaikan ya bagaimana supaya si anak tidak bingung di situ. Iya, takutnya nanti berbeda. anaknya jadi egois ya Bundo ya. Iya, memang itu terbentuk kepada karakter anak jadinya. Jadi nantinya memang anak yang biasa dituruian itu memang artinya semua keinginannya memang lebih dituruian, yaitu memang kalau memang jo kakek jo nenek memang lebih sayang karena kalau lebih sayang di cucu ya gitu memang. Jadi memang ada kecenderungan karakter yang memang ada di situ egois atau individualis ya. Jadi itulah yang coba diapakan. Karena kalau memang dulu kalau di Minang dulu kan memang sadonya di situ maingean di situ. Ya, ada saling maingean, mungkin di situ ada mamaknya gitu kan, ada eteknya, karena memang anak itu kalau dulu misalnya di rumahnya punya 5 etek semuanya jadi induk gitu. Jadi jadi ndak induknya cek, kalau induknya cek jadi induk yang kandungnya karajo, yang lainnya tetap jadi induknya yang memperhatikan di situ.
Ya, jadi itu yang memang memang kita harus perhatian. Tapi memang kondisinya memang seperti itu saat itu. Iya, keuntungannya barangkali memang yang mengawasi ada karena Iya, si ibunya Bakarajo ya Bunda ya. iya. Hanya saja Beko yang terjadi malah banyak pikiran, Iya, malah banyak perbedaan pola asuh di situ. iya Bunda. Jadi intinya memang komunikasi ya Komunikasi ya. Bunda ya. Oke. Pendengar, nanti kita akan bergabung juga dengan Bundo Halen ya di sesi berikutnya. Kita akan dengarkan juga seperti apa ya versi dari Bundo Halen untuk pola pengasuhan anak di Minangkabau ini. Kita dengarkan yang satu ini terlebih dulu. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Wilayah Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur Urang dan Ampek Jini, orang yang 4 jenis, yang terdiri dari Penghulu, Manti, Dubalang, dan Malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan Manti dan Dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan Malin diganti dengan ulama. Semenjak itu sampai sekarang, unsur Urang dan Ampek Jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep tungku tigo sajarangan atau tali nan tigo sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampek baselo, dahannya tampek bagantuang, daunnya tampek balinduang, batangnya tampek basanda. Yang berarti kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya. Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpapeh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan murah, rangkampuang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati jo sopan, memakai baso jo basi, tahu di ereng jo gendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
kando ami jolo ya baka mungkin kita sapa. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, kita masih di program Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini tentang tema kita yaitu pola pengasuhan anak di Minangkabau. Dan berikut di sesi kedua kita sudah bergabung dengan Bundo Halen. Ya, kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nana dan pendengar setia Pro 4 RRI Padang. Iya, Bundo, apa kabar Bundo pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Nana. Baik ya, dan di studio kita juga ada Bundo Helmizar nih Bundo. Assalamualaikum Bu Hel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Helen. Sehat selalu, sukses selalu Bunda Hel dan Amin, ya rabbal alamin, sama-sama Bunda. Iya, oke Bunda Helen, kita juga ingin dengarkan nih versi Bundo seperti apa pola pengasuhan anak di Minangkabau, terutama sebagai Bundo Kanduang. Silakan Bundo. Terima kasih Nana, para pendengar setia Pro 4. Pola pengasuhan anak di Minangkabau sebagaimana yang telah dijalin oleh Bunda Hel tadi, kita tidak hanya diasuh oleh ibu dan bapak saja, tetapi diasuh oleh keluarga besar kaum awak di Minangkabau, termasuk nenek, kakek, tante, etek, dan lain-lain. Malah kaum itu juga baku satu mengasuh anak itu. Anak merupakan dambaan keluarga di Minangkabau, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu pola pengasuhan di Minangkabau itu tidak hanya tertumpu kepada orang tua saja, tetapi keluarga besar, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak. Itu nampak dari perannya dalam kegiatan-kegiatan ritual anak, misalnya turun mandi, sewaktu anak dibadai dan segala macam ritual-ritual acara-acara anak. Nah, ada kebutuhan dasar seluruh orang tua barangkali butuh anaknya tumbuh kembang optimal. Tadi Bunda Hel sudah mengatakan salah satunya manjujai. Sebenarnya selain manjujai dari 3 kebutuhan dasar, yaitu yang disebut asuh, yaitu kebutuhan fisik. Tadi dikatakan ada butuh ASI, pemeliharaan kesehatan, butuh kebersihan personal, butuh lingkungan yang mendukung. Kemudian selain itu ada lagi kebutuhan akan kasih sayang. Ini sangat dibutuhkan oleh anak. Barangkali Allah sudah menciptakan payudara ibu itu sebagai sumber makanan bagi anak. Ini sudah salah satu bentuk untuk penyaluran kasih sayang. Kalau anak disusukan dengan ASI, nggak akan pernah anak diletakkan begitu saja, mesti dipangku. Iya Bunda. Itulah awal pengasuhan ya Bunda Helen ya. Awalnya dari waktu lahir itulah ya, waktu jadi susuan. Itu sebenarnya penting di situ. Dengan di susuan itu anak memenuhi kebutuhannya, bukan kebutuhan akan ASI saja, tetapi kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan dihargai, kebutuhan akan dilindungi, itu terpenuhi dengan ASI itu. Jadi barangkali betul kata Ibu El tadi itu, ASI itu bukan kebutuhan yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan dasar anak, bukan saja kebutuhan fisik saja, tetapi juga kebutuhan psikisnya. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar yang lain tadi akan stimulasi mental. Nah ini yang disebut dengan manjujai dawak tadi.
Ya. Juga itu adalah stimulasi mental, baik dalam bentuk pendengarannya kita asah, penglihatannya kita asah, dengan memperkenalkan lingkungan-lingkungan. Mungkin bantuannya awak menendang-dendangkan anak itu merupakan stimulasi mental bagi anak, agar anak itu berkembangan kecerdasan, kemandirian, kreativitas dan agamanya itu muncul. Dan ini kadang-kadang kalau kita sibuk di luar, lupa ini menjujai anak. Padahal merupakan kebutuhan bagi anak agar anak itu berkembang optimal. Pada zaman dahulu anak yang senang-senang saja itu dianggap anak saulah itu bagus. Sebetulnya anak yang Saulah itu kurang gizi biasanya Bunda Ellen. Biasanya orang tua lah senang kan anaknya diam aja, Diam-diam, diam tidak lalu menangis, tidak ya, menangis betul. gitu kan. Padahal Jadi- itulah terganggu perkembangannya sebenarnya di situ. Nah, Iya, tidak jadi- banyak dijujai. Jadi ada penelitian anak-anak pengungsi itu yang didiamkan sama yang ditepuk-tepuk saja di punggungnya itu perkembangannya sangat berbeda. Jadi iko yang paralu di kanan, dan kalau rasa-rasanya awak kok di komunitas awak gadang kaum ya. Kalau yang pergi masih tiada neneknya ke Mangga Panuan lah yang mencalian lah. Kalau kita ada nenek di rumah, ada masih keluarga ikatan darah itu rasanya lebih percaya kita meninggalkan anak. Karena Iya, betul Bunda. ada yang melihat anak, tapi kalau tinggal dia babysitter saja barangkali agak was-was Jawa. Rasa-rasanya keluarga besar yang menjadi khas orang Minang kok paralu dulu dilestarian kok. Itu ita etek nenek kok kan beradik kakak lo, ada yang tua, ada yang muda. Itu ikatan emosional yang cukup tinggi di Minangkabau. Karena seluruhnya merasa sense of belongingnya karena sangat tinggi mana. Tidak ini. Ini dari salah satu institusi di Minangkabau itu institusi pertama pendidikan anak itu rumah gadang yang terdiri dari kalau macam personil di dalamnya. Ada nenek, kakek, etek, segala macam mama dan segala macam. Itu akan mengembangkan potensi anak untuk beradaptasi dengan segala macam personil nanti. Jadi mungkin anak itu sosialisasinya akan rancak nanti kalau digadangkan di rumah gadang. Kemudian awak ada punya institusi surau. Ini kok yang ini kalau di rumah gadang dibina karakternya, di surau dibina agama. Malah di surau tu juga tempat orang majaba silik ke siswanya. Tapi lah ndak ada Nah, betul itu itu gini kalau Bunda. kini tidak ada. Kalau bukan usaji awak nanado di lingkungan kau bisa menjadi di surau yang ada. Ada lapau. Itu lapau itu merupakan institusi pendidikan juga di Minangkabau yang khas juga, heritage kita juga, sampai mendiskusikan persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat. Orang awak kok kan santiang kok berdebat, tidak bisa dipatahan karena talastih di lapau. Tapi banyak nama gosip situ. Tapi itu Tapi apa-apa biasanya kan. Iya, apa biasa Bunda. Bunda. di situ barangkali itu Iya, jadi setuju Bunda Ellen. Iya. Mungkin ada yang ditambahan bekostek Bunda dari Bunda Ellen kok. Itu ada rantau oleh kan institusi yang lain. Jadi tahu badang dahulu di rumah Paguno Balon, marantau bujang dahulu di rumah Paguno Balon. Satu hal yang sangat kita hargai, walaupun sejauh-jauhnya marantau, kampung aku tak kena juga orang awak. Awak. Nah, boleh tambahan Bu Hel? Iya, silakan ada yang ditambahkan Bunda Hel. Ya, terima kasih. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Bunda Helen tadi. Jadi memang pengasuhan tadi kata Bunda Helen tadi kan tidak hanya di dalam tumbuh kembang itu mengenalkan di situ asih asuh tadi ya. Jadi asih itulah tadi kan mana mengasuh tadi kata Bunda tadi mulai dari magia makan di situ. Ya Bunda Helen menyarankan tadi mulai dari seorang ibu setelah melayan tuh mulai magia asihnya. Jadi itulah pendidikan awal mendidik di situ selain dari memenuhi kebutuhan fisiknya tadi kan. Betul. Jadi dengan menyusui itulah semua kebutuhan gizi anak sebenarnya sudah terpenuhi, terutama dalam 6 bulan pertama itu dia ASI eksklusif namanya. Jadi tidak boleh ada makanan yang lain. Dan pada saat menyusui itu tadi, bahwasanya di situ ada si ibu tadi merangsang penglihatannya ya dengan mencari mata anak tadi, kemudian meraba-raba anak tadi, jadi merangsang indera apanya tadi kulitnya, pendengarannya dengan mengecek-ngecek tadi. Jadi disitulah konteks pertama tadi ya merangsang
aspek fisiknya tadi sehingga anak yang memang disusui di situ. Jadi itulah pengasuhan dan anak itu akan tumbuh ya gizinya akan bagus di situ. Jadi akan tumbuh baik dan juga kecerdasannya di situ. Kecerdasannya juga intelektualnya itu akan bagus. Karena beberapa penelitian yang kebetulan kami juga melakukan penelitian itu anak yang disusui je ibunya ya diasuh dari dengan ASI sampai 2 tahun itu kecerdasan intelektualnya itu lebih tinggi. Jadi lebih dari 15 poin itu bedanya daripada anak tidak disusui. Ya, sangat terlihat perbedaannya Iya, ya cuma Bunda ya. terlihat perbedaannya. Jadi itu tadi kata Bunda Helen tadi. Jadi aspek tumbuh kembang itu mulai dari pengasuhan bagaimana mengasuhnya mulai dari memberi makan, kemudian juga dengan mengasahnya dengan magia rangsang dan jujai tadi. Jadi sama aja Bunda Helen tadi kan itu memang di rumah gadang tadi. Karena konteks rumah gadang kini yang tak boleh dikecang lah banyak rumah gadang lah banyak ditinggal Iya, karena mulai betul. lapuk di situ. Jadi setiap keluarga yang awalnya tinggal di extended family namanya ya keluarga besar, tapi kini tinggal di bilik ketek-ketek namanya. Jadi ada nuclear family di situ hanya ada ayah, ibu. Jadi kini konsep rumah gadang itu bisa wak pindahan kini ya. Jadi dengan fenomena yang ada kini namanya di situ kan kalau di kesehatan itu ada nama posyandu. Ya. Ya, jadi situlah berkumpul di situ kan. Ada namanya Bina Keluarga Balita. Jadi di situ ada di BKKBN di situ. Kemudian ada pendidikan anak usia dini di situ. Ada konsep pautnya pendidikan di situ. Jadi itu konteks mengasuh dalam hal mendidik karakter di situ ya, dalam hal mengasah memberikan rangsangan tadi nilai-nilai tadi. Di situ bisa diapakan di sarana-sarana itu sebagai pengganti rumah gadang tadi ya, keluarga besar yang mengasuh anak. Jadi setuju tadi Bunda Helen, bahwasanya memang itulah apa kini ya fenomena kini yang tentu bagaimana menyikapi kini ya, menggantikan posisi rumah gadang itu tadi sebagai pembentukan karakter dan tetap kita sesuaikan dengan konteks yang ada kini. Ya, berarti beruntung sekali dengan keluarga yang masih ada kakek dan neneknya barangkali di situ ya Bunda Helen ya. Itu Kakek, untuk iya adanya. betul. Itu proses menjujainya barangkali itu masih berjalan dibandingkan dengan di rumah itu hanya ada orang tua dan anaknya. Sementara orang tuanya juga sibuk bekerja di luar dengan anak diasuh oleh pengasuh tadi seperti Bunda Helen bilang tadi kan. Iya Bunda Ana. Nah, itu memang terlihat sekali perbedaan. Dan mungkin sedikit tambahan Bunda Ana, ya artinya kita sudah teliti tuh Ana, artinya anak yang diasuh oleh keluarga besar di situ, ya artinya dia di situ ada nenek, di situ ada kakek, ada ete gitu kan, yang memang kaya memberikan rangsangan dan juga dijujai. Jadi penelitian Nambo yang kami lakukan itu di Tanah Datar ya sebagai sentra budaya. Jadi pada anak-anak usia mulai dari 6 bulan di situ sampai usia 2 tahun yang kita lakukan, yang kita berikan menjujai, yaitu menjujai itu bisa dilakukan oleh keluarga besar atau bisa dilakukan di sarana-sarana yang tadi pengganti rumah gadang tadi, ada di posyandu, di PAUD atau di BKB. Jadi di situ memang ada perbedaan di situ dari aspek perkembangan anak tadi tuh yang ukur dari aspek kognitifnya di situ, kecerdasannya, kemudian ada bahasanya, kemudian ada motorik halusnya, motorik kasarnya. Jadi kami meneliti di situ hampir 20 poin perbedaannya. Jadi memang besar gitu ya peran daripada keluarga besar. Ya, ya sama juga berbagai teori yang mengatakan memang lingkungan keluarga besar itu sangat berperan untuk aspek tumbuh kembang anak yang optimal. Betul. Bunda Helen, ada yang mau ditambahkan sebelum kita menjawab yang ada di WA? Rasanya lah cukup banyak, tetapi bagaimana kita menghidupkan kembali peran-peran keluarga besar itu untuk tumbuh kembang anak. Jadi jangan sampai ada ekosentra anak-anak ambo yang ini. Jadi biarkanlah anak itu berkembang dan kontribusi keluarga itu sangat besar pengaruhnya untuk tumbuh kembang yang optimal. Baik, kita ke WA dulu ya Bunda ya. Ini dari Sultan Sati di Simpang Ampe. Anak-anak kini banyak nan indak tahu jo sumbang dua baleh. Oh, ini beda lagi nih. Kalau sumbang dua baleh barangkali ini yang sudah mulai beranjak dewasa ya. Jadi perangainya terutama nan padusi indak ditampe nyolai baatu Bundo. Oke, mungkin barangkali bisa dijawab Bundo dari Sultan Sati. Bunda Hel dulu. Ya, jadi memang sumbang dua balik itu memang harus budak apa balik ya kan, terutama untuk generasi muda awak gini kan, putih-putih bungsu gitu kan, yang memang
nilai-nilai apa ko memang di situ kadang-kadang tidak diajarkan di rumah atau di sekolah. Jadi memang menurut ambo ya itu adalah salah satu cara untuk mengapakan etika tadi ya, adek je sopan je santun tadi. Jadi kalau bisa ya memang semua rumah tangga diajarkan itu, malah sejak dini mungkin calon-calon ibu itu tadi kan, bagaimana nanti mendidik anak dibekali dengan sumbang do balik ke tadi. Karena memang pendidikan yang dikana oleh anak waktunya beranjak dewasa itu ya apa yang diajarkan waktu ketek itu. Iya betul. Jadi seandainya kalau ndak dikana di apa, jadi memangnya ndak pernah tahu. Jadi bukannya wak ndak apa, kadang-kadang memang orang tua ndak pernah mengenalkan itu. Betul. Jadi itulah tugas kami, tugas kita bersama ya, Bunda Kanduang gitu di situ sama-sama mengingat Niko. Ya mungkin Bunda Helen mungkin bisa menambahkan. Silakan Bunda. Dulu pernah juga topik kita tentang Subang Dua Bale ya Bunda ya. Iya. Jadi sebetulnya di rumah gadang itu diajar tata tertib oleh keluarga besar atau oleh orang tua. Anak mulai belajar duduk, so yang laki-laki suruh berselo, yang padusi suruh bersimpuah. Itu kan sudah mulai menanamkan Subang Dua Bale. Laki bersimpuah, jangan berselo, duduk laki-laki kok awak ajan bak duduk berselo. Kalau anak padusi duduknya bersimpuah. Begitu dalam cara berjalan awak ajan dengan cara yang baik, karena Subang Dua Bale kan ada tingkah laku tu tak salah, tetapi sumbang betul berjaliaknya tak manis. Cara jalannya, kadang-kadang ada yang cara berjaliaknya dari ketik kalau di padian ya menceleng mengapa namanya jalik. Kan itu jelek kalau mencaliak rumah itu jelek anak. Iya. Itu jadi memang dari rumah tangga, dari keluarga itu. Nah kalau ibu tidak sempat, mudah-mudahan nenek sempat. Kalau nenek tidak sempat, mudah-mudahan etek sempat mengisi tidak racak tu jalan melompet-lompet kayak gitu, mencari sorban itu, mengecek sorban itu. Jadi anak-anak kecil tu alun tahu, dia belum punya norma. Norma itu memang kita awak nak masukkan ke dirinya melalui internalisasi nilai-nilai itu dalam kehidupan anak. Jadi rasanya peran keluarga, sama keluarga besar itu, iduan lah balik. Kalau tadi ada penggantinya, ada di posyandu, di PAUD, di KB, di sentra-sentra pelayanan anak ya. Tempat untuk melestarikan nilai-nilai awak. Jadi posyandu alam Minangkabau akan beda dengan posyandu anak di tempat lain karena ada nilai-nilai lokal yang harus kita wariskan kepada anak-anak. Iya. Baik, berikutnya di WA selanjutnya ini Bundo dari Fajar di Sawahan. Assalamualaikum Bundo. Di rumah saya itu bingung, kadang nenek saya berkata A, tapi setelah itu ayah saya berkata B. Oh ini sesuai dengan tadi ya. Yang tadi ya Bunda ya. Iya. Jadi apa nih, pengasuhannya sangat berbeda. Ya, bagaimana solusinya Bundo? Saya juga kadang nggak tahu mau gimana. Oke, Fajar ini kayak dualisme tadi ya Bunda Hel ya. Iya Bunda. Iya, silakan Bundo Helen barangkali ada mau diterangkan di sini, dijelaskan. Mendidik anak pun ndaknya sayu sakatu. Iya itu Bundo. Jadi ada komitmen antara orang tua jo nenek. Kalau tidak boleh pegang handphone, jalan nenek kok. Betullah lagi mama lagi pergi je cuma itu. No? Jadi ada komitmen sehingga anak itu tahu dia bahwa yang tidak layak itu memang tidak layak gitu. Jadi jangan sampai ada perbedaan antara yang satu membelihan dan cik lain melarang, itu bikin anak bingung dan tidak ada norma yang pasti yang dipegangnya. Jadi kalau misalnya ayah mengecian lain, nenek mengecian lain, diminta nenek jo ayah kok komitmen yang akan dituri anak sehingga sampai awak sebagai nenek atau kakek harusnya ikutlah dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh anak awak untuk anaknya. Jangan sampai awak langgar sehingga anak tidak bingung karena kita harus tegas dalam hal berdisiplin ini kok. Baik. Jadi ada konsensus lah antara para pengasuh itu. Iya. Betul sekali Bunda. Ya, Bunda Hel ada yang mau ditambahkan?
Ya, nah, jadi sama aja Bunda Helen tadi intinya tadi kan komunikasi antar keluarga besar di sini Bunda Helen ya. Kadang-kadang memang awak jadi anak kadang nak mau lu duraku je orang tua tu kan. Kadang-kadang orang tua yang lama gadang awak lebih tahu gitu kan. Tapi dengan pendidikan anak tentu yang ibu tadi lah yang menegakkan aturannya tadi kan, ketegasan bagi Bunda Helen tadi. Ya, itu yang dikomunikasikan dengan keluarga besar di situ. Ya, tadi dalam bukan arti berbeda mungkin caranya, cuma memang dengan konteks pengasuhan. Jadi tadi si ibu tadi memang dia memang harus menegakkan ketegasan di situ, konsistensi di situ dan komunikasi yang lebih dua arah tadi ya, interaktif dengan seluruh keluarga. Ya, mungkin itu Ana. Baik, terima kasih banyak Bundo Helmizar, kemudian juga ada Bundo Halen untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan tentang tema kita ini, pola pengasuhan anak di Minangkabau, ini menjadi menjadi sebuah acuan oleh bundu-bundu di rumah. Mudah-mudahan yang manjujai ini tetap ada di setiap rumah di Minangkabau. Betul ya Bunda ya? Iya Bunda. Nah, mungkin sekete ambo kan. Jadi kami dari dari Bundu Kanduang di situ bekerja sama dengan BKKBN Sumatera Barat ya. Kami sudah membuat suatu buku ya, pegangan bagi kader di situ atau orang tua. Di situ bagaimana manjujai itu pola pengasuhan anakku supaya bisa tumbuh sehat, cerdas dan bertakwa. Jadi itu memang akan disebarkan ke masyarakat ya, akan diajarkan ke orang-orang tua karena memang itulah fungsi pemerintah lo di situ dan organisasi seperti kami dari Bundu Kanduang yang akan melestarikan budaya itu yang memang ikut dengan kondisi kini kan memang banyak tantangan-tantangan dalam mengasuh anak itu. Jadi karakter anak di situ memang tugas bersama di situ seperti lingkungan besar tadi ya, bagaimana supaya anak-anak dengan dengan kemajuan teknologi kini tidak melupakan budaya-budaya yang lah tentu dibuktikan oleh pemimpin-pemimpin kita yang sudah berhasil. Kita tunggu bukunya ya Bunda ya. Iya. Baik. Terima kasih ada Dr. Helmizar, kemudian juga ada Bundo Halen MPD yang bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih Bundo Halen. Sehat terus ya Bundo Halen ya. Iya, terima kasih Bundo Helmizar. Bunda Halen. Baik, sahabat budaya dimanapun berada, demikian untuk Suntiang Nagari pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita langsung bergabung dengan Pro4 RRI Jakarta untuk mengikuti program selanjutnya. Tetap bersama Pro4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. BKPM, menurut Mulkan, pengembangan KEK Pariwisata Sungai Liat dapat segera terrealisasi dan disetujui pemerintah pusat.